Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan judul judul dari permasalahan yang sudah kami temukan. Oke, saya share screen dulu yang sudah kalian kirimkan di grup ya. Oke, apa sudah terlihat? Jadi saya harap kalian nanti mendengarkan ya. Jadi saya bacakan namanya, kemudian saya langsung akan mereview terkait dengan judul-judul yang akan kita diskusikan bersama-sama. Jadi, oke, saat saya apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pertama di sini ada Katarina Selina Kahare. Ada ya, Katarina? Ada ya, Bu. Oke, terkait dengan permasalahan yang kemarin, ya ini kan sudah kita diskusikan. Jadi langsung saja untuk judulnya, jangan perdarahan yang hebat bagi ibu yang mengandung, langsung ke judulnya, yaitu hubungan kejadian anemia, frekuensi kunjungan ANC dan status gizi dengan kejadian perdarahan tadi ya, antepartum bleeding. Kalau ini jadi mengambil status gizi, berarti langsung saja hubungan status gizi dengan kejadian perdarahan selama kehamilan ya. Jadi ada antepartum bleeding. Jadi nanti untuk antepartum bleedingnya mungkin ini usia kehamilan lanjut atau usia kehamilan awal ya. Jadi kalau kehamilan awal kan ada macam-macamnya ya. Jadi ada perdarahan karena KET, karena mola, karena abortus ya. Kemudian juga kalau kehamilan lanjut ada plasenta previa, ada solusi plasenta. Jadi mengerucut. Jadi untuk perdarahan selama kehamilan itu tidak hanya satu ya. Jadi harus kamu ambil lagi di sana, tanyakan lagi perdarahan karena apa ya. Jadi karena untuk perdarahan di selama kehamilan itu banyak sekali ya. Tidak hanya solusio plasenta, plasenta previa, abortus, itu banyak. Jadi kamu ngerucutkan lagi di sana, tanyakan lagi karena apa ya. Seperti itu ya Katerina ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, perdarahan itu secara perdarahan atau antepartum bleeding itu banyak sekali ya, macam-macam. Oke, yang kedua dari Dea Fatukaloba, penggunaan kontrasepsi, permasalahannya ada 4, sosial budaya, agama, pendidikan. Oke, hubungan sosial budaya dengan penggunaan kontrasepsi. Oke, ini berarti untuk Dea Fatukaloba ada? Hadir, Bu. Oke, kalau Dea ini pengennya penggunaan kontrasepsi apa? Apa semua alat kontrasepsi kamu pengen tahu? Contohnya hubungan sosial, contohnya dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, informasi terhadap penggunaan kontrasepsi. Mana sih yang lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi ini? Mana yang seperti itu ya? Iya, Bu. Mencakup semua, Bu. Semua Semuanya. kontrasepsi. Jadi semuanya ya. Ya, saya lanjut lagi. Apa ini silakan dilanjut, tetapi data-datanya dilengkapi lagi ya terkait penggunaan. Kenapa sih kamu ngambil penggunaan kontrasepsi, kemudian kenapa ngambil sosial budaya, itu nanti perlu dituangkan lagi di bab 1. Jadi nanti tugas kalian minggu depan adalah membuat bab 1 atau pendahuluan ya. Oke, saya lanjut lagi ke Cynthia ya. Sinta Dewi ada? Ada, Ibu. Ada ya. Di sini pecah ketuban dini sebelum waktu melahirkan dan lambatnya penanganan menyebabkan kematian pada bayi ya. Jadi kalau lihat judulnya bukan seperti ini ya, ini kan masih permasalahan ya. Jadi judulnya langsung ke ketuban pecah dini menyebabkan kematian pada bayi. Oke, permasalahan di sana gimana terkait dengan KPD? Gini, jadi waktu itu kan ada ibu yang masih hamil 34 minggu. Terus habis itu ibunya itu ternyata ketubannya itu merembes, akhirnya kan habis air tubannya. Dia waktu itu periksa di bidan, terus habis itu dari bidan itu waktu itu bilang gini, oh belum Mbak, ini bukan ketuban, tapi orangnya merasa kalau ketuban. Setelah di USG ternyata emang ketubannya benar-benar pecah. Terus setelah itu dia dirujuk. Pas dia dirujuk ke rumah sakit, itu sama dokternya nggak langsung ditangani, cuma di USG doang. Padahal
kejadiannya waktu itu tuh udah mengerti kalau air ketubannya itu udah habis. Setelah itu setelah 2 hari orangnya benar-benar lemes, sampai sama keluarganya itu dokternya diancam, kalau emang ini istriku nggak ditangani tak pindah aja, kalau ada apa-apa sama bayiku nanti tak tuntut. Setelah itu akhirnya dilakukan penanganan, lalu dioperasi. Di situ anaknya diinkubator ibu, soalnya kan masih 34 minggu. Setelah diinkubator 3 hari kemudian anaknya mau dibawa pulang, ditanyain ini bisa mbak dibawa pulang, karena nggak, katanya susternya itu nggak apa-apa dibawa pulang aja. Setelah dibawa pulang aja, baru sampai rumah saya 3 jam anaknya sesak langsung meninggal si bayi. Lihat dari permasalahan tersebut, memang ini hanya sampel ya. Jadi nanti coba cari dulu untuk permasalahannya di sana. Ya, tidak hanya satu ya, tetapi kita tanya dulu di sana kejadian itu lebih kepada tadi asfiksia pada bayi ya, asfiksia pada bayi. Coba nanti tanya kejadian asfiksia pada bayi di rumah sakit tersebut bagaimana ya. Saran dari saya judulnya adalah hubungan kejadian atau hubungan ketuban pecah dini ya. Jadi bukan pecah ketuban dini tapi ketuban pecah dini. Hubungan ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir ya. Jadi memang kalau untuk ketuban pecah dini dengan asfiksia itu sudah ada teorinya terkait dengan itu, tinggal kalian mengembangkan saja. Ya lokasinya di mana. Jadi kenapa sih kok bayi yang ibunya mengalami KPD, kemudian bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia, kenapa? Silahkan cari teorinya itu ya. Jadi nanti untuk data-datanya segera dilengkapi terkait kejadian asfiksia dan KPD tadi. Ya, gitu ya Cynthia. Oke, satu lagi Melia Apriani, air ketuban keruh dan berbau tidak sedap, air ketuban bercampur metonium. Oke, Melia ada Melia. Ini kan kalau kayak gini hanya satu variabel, tidak ada sebab, tidak ada akibat ya. Mana Melania? Melania coba ceritakan dulu masalahnya gimana? Ceritanya kayak apa Bu, kalau di puskesmas tempat kakak saya kerja itu sering terjadi kayak ketubannya tuh keruh, berwarna pekat dan berbau tidak sedap gitu loh Bu. Terus kemudian dampaknya apa terhadap bayinya? Kalau ini saya lihat kan hanya satu sisi ya. Kalau kita lihat air ketuban keruh, berbau tidak sedap, ini hanya deskriptif saja. Jadi kamu pengen tahu bercampur mekonium, ibu ini mengalami ketubannya bagaimana, ibu ini mengalami ketubannya bagaimana. Ini hanya satu sisi, tidak ada akibatnya yang didampakkan gitu loh. Jadi harus kamu cari tahu dulu, bisa jadi ini dibuat menjadi penyebab atau bisa jadi akibat. Ya, contohnya ibunya mengkonsumsi apa, kemudian kamu cek nanti ketubannya bagaimana pada saat lahir. Atau ternyata ketubannya ini jernih, bagaimana sih dampaknya terhadap bayinya. Ketuban ini ternyata mekonium bercampur mekonium, bagaimana sih kepada bayinya dampaknya. Jadi silakan cari dulu tentang data ini, bagaimana ketubannya ini ya. Kamu yang pengen kamu cari tahu penyebabnya kenapa bisa terjadi ketuban keruh, atau pengen tahu bagaimana sih dampaknya dari ketuban bercampur mekonium ini terhadap bayinya. Jadi seperti apa? Saya lebih terarah ke kayak mau nyari tahu Bu, penyebab dari air ketuban berbau tidak sedap itu apa, seperti itu. Oke, jangan pakai kata-kata berbau tidak sedap ya. Ini kan tidak tidak bergantung kata-kata medis ya. Langsung saja apa faktor yang mempengaruhi, atau coba kamu cari tahu tentang apa sih penyebabnya dari pasien ya yang pada saat kehamilannya dia ketubannya bercampur mekonium ya. Bisa jadi contohnya pola hidup atau pola makan ibu terhadap kondisi air ketuban seperti itu. Ya, coba cari dulu penyebabnya di sana apa ya. Baik Bu. Ya, wawancara dulu kebijakannya. Ya, seperti itu ya Melia. Baik Oke, Bu, terima kasih. Lele. Apriana Lele di sini payudara bengkak penyebab karena adanya bendungan ASI atau kesalahan menyusui. Oke, mana Apriana Lele ada? Hadir Bu. Oke, kalau saya lihat dari permasalahan ini nanti dipastikan lagi untuk data-datanya ya. Ibunya mengalami dari ibu nifas, contohnya dari berapa ibu nifas dalam 3 bulan terakhir, berapa banyak sih yang mengalami payudara bengkak ya.
Jadi untuk payudara bengkak jangan pakai kata-kata payudara bengkak ya. Jadi di sini coba buat judul pengaruh atau hubungan teknik menyusui ya. Jadi di sini bukan salah menyusui, tetapi teknik, bagaimana sih tekniknya ibu ini dengan kejadian bendungan ASI ya. Atau bisa bendungan ASI kalau di sana kejadiannya sudah mastitis banyak ya udah mastitis ya. Seperti itu ya, Apriana. Iya, Bu. Oke, ini Desna, hipertensi dalam kehamilan. Desna ada Desna? Hadir Ibu. Oke, ini maksudnya bagaimana hipertensi dalam kehamilan? Ini kan hanya satu topik ya, satu sisi. Permasalahannya di sana gimana? Iya Ibu, karena ada sering ibu yang usianya udah 35 tahun ke atas, terus dia ada riwayat juga darah tinggi Ibu. Jadi di Bima sering terjadi ibu hamil yang mengalami hipertensi. Oke, kamu pengen cari penyebabnya atau bagaimana? Ya Ibu. Oke, dilengkapi dulu ya, tanya dulu kira-kira di sana penyebabnya karena apa kok ibu hamil mengalami hipertensi ya. Seperti itu ya, cari tahu dulu di sana kurang lengkap dulu datanya ya, nanti cari dulu datanya penyebabnya itu karena apa ya. Baru kan dampaknya adalah hipertensi dalam kehamilan. Ya, kalau cek lagi itu ibunya mengalami hipertensi atau preeklamsi ya. Kalau hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, bedanya dengan preeklamsi adalah kalau preeklamsi disertai dengan protein urinnya positif. Ya, kalau hipertensi hanya tekanan darahnya saja. Ya, kalau ibunya di sana banyak yang mengalami preeklamsi, tidak hanya tekanan darah, tetapi proteinnya juga positif ya. Jadi saran saya lebih baik mengambil yang preeklamsi saja. Ya, dipastikan lagi di sana ya di sana. Baik Ibu. Oke, Menas ada Menas? Ada Bu. Kayak nyeri perut akut pada kehamilan muda. Ini gimana? Coba ceritakan ke Bu Ito. Iya Bu, di daerah saya itu Bu, di kampung banyak keluhan ibu yang baru hamil itu biasanya kayak sering sakit perut gitu Bu. Oke, kalau seperti ini harus ada datanya juga ya, seberapa banyak ya, jangan hanya katanya ya. Kenapa harus kita mengambil permasalahan? Karena di sana permasalahannya memang ada ya, tidak hanya satu orang dua orang ya. Jadi kalau lebih seperti ini, berarti kan rata-rata ibu tidak mengetahui ya adaptasi fisiologi selama kehamilan ya. Jadi memang awal-awal tanda-tanda kehamilan di awal ibunya tidak mengetahui kok bisa sih saya nyeri perut, kok bisa saya ini mual muntah. Jadi kan memang cek aja pengetahuannya ibu. Jadi bisa dibuat kalau misal pengetahuannya kurang, banyak yang kurang, cek aja berarti buat judul hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil dengan proses adaptasi fisiologi selama kehamilannya. Jadi pengen tahu bagaimana sih pengetahuannya ibu terkait dengan ini ya, terkait adaptasi fisiologi. Bisa juga pakai hubungan pengetahuan ibu tentang penanganan ya, penanganan adaptasi fisiologi selama kehamilan. Oke, jadi kamu mengetahui ibunya itu pengetahuannya kalau kurang itu bagaimana sih menangani sakit perut tadi, menangani mual panas. Ya Bu. Oke, Ivani, anemia. Ivani ada? Ada Bu. Gimana? Maksudnya anemia gimana ini? Iya Bu, kan kemarin kan dari yang Serlin jelaskan kan ada 3 bagian dari pendarahan yang hebat bagi ibu yang minum. Jadi saya mengambil salah satu judul tentang anemia Bu. Lanjutan yang punyanya Katrina tadi ya? Iya Bu. Oke, nanti untuk anemia dengan kejadian perdarahan mungkin di spesifikan lagi untuk perdarahannya itu ya. Jadi nanti mungkin Katarina tanya dulu perdarahannya itu karena apa, nanti kamu bisa melanjutkan menggunakan yang anemia ya. Iya Bu. Dita tentang prolapsus tali pusat ya, Ria ada Ria Dita.
Ada, Bu. Oke, gimana coba ceritakan ini di mana lokasinya? Ya, prolapsus tali pusat. Ayo, gimana? Kau udah nulis? Oke, kalau nggak bisa jawab, Bu Iko skip ya. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, cari lagi judul. Yang penting data-datanya, yang penting mengerti kalian permasalahannya apa ya. Nggak usah mikir judul dulu. Yang penting ada permasalahannya apa kan gampang nanti saya akan judulnya. Oke, Ismarini ada? Hadir Ibu. Ini hubungan antara pendampingan pengantar gizi dan pola makan dengan status gizi balita. Oke, nggak apa-apa, silakan dilanjut ya. Cuma dipertimbangkan lagi. Di sini kan ada 3 variabel X ya, pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, pola makan. Kalau kamu sanggup untuk 3 variabel silakan. Jadi dari sini kan pengen tahu ya status gizi yang kurang itu bagaimana sih pendapatan keluarganya, pengetahuan ibunya sama pola makannya ya. Apa dilanjutin aja Ismar ini. Oke, saya lanjut Bu Kusmiati ada? Buku ada enggak? Oke, kalau enggak ada saya ya. Lanjut Hartini Radik Kakak. Ini masalah yang sering terjadi susah menyusui bayinya, kekurangan zat besi. Ini zat besi ya, bukan ada hanya, nggak ada hanya ya. Bayi prematur, banyak sekali berarti permasalahan di sana ya. Hampir data di setiap ini. Pas. Oke, Hartini Radi ada? Iya Ibu hadir. Oke, coba permasalahannya satu apa, Dek? Ini contohnya ibu melahirkan, susah menyusui bayinya. Coba ceritakan satu aja. Oh, ibu dan bayi kurang gizi. Ya, jadi judulnya itu ibu dan bayi itu kurang gizi. Nah, permasalahan di dalam itu yang sering terjadi di puskesmas di daerah saya itu kebanyakan kalau ibu melahirkan itu susah untuk menyusui bayinya ibu. Nah, itu antara kebanyakan itu kurang gizi atau pada saat ibu tersebut hamil dia itu kurang Rata-rata ini ya, rata asinya yang keluar ya. Seperti itu ya. ya Bu. Oke, coba aja pakai hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kelancaran proses kelancaran ASI seperti itu juga bisa, atau hubungan status gizi ibu dengan kelancaran ASI. Ya, seperti itu ya. Oh ya Bu. Oke. Lanjut untuk Syariah Armansyah ada? Syariah? Hadir, Ibu. Oke, hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan disebutkan kontrasepsi 3 bulan. Oke, kemarin di sana banyak yang menggunakan kontrasepsi 3 bulan ya. Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus. Di sana banyak yang menggunakan kontrasepsi 3 bulan. Iya, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa dipakai salah satu dukungan keluarga saja. Nggak apa-apa dipakai. Umurnya ada? Ada Bu. Ya, di sini judulnya yang diambil hubungan pengetahuan ibu hamil dengan kejadian hiperemesis gravidarum di klinik Madinah Pucun. Oke, pakai ini aja hubungan pengetahuan ibu hamil dengan ya, pakai kalau hubungan itu pakai dengan ya murni. Kalau pengaruh baru terhadap ya. Jadi dengan kejadian hiperemesis gravidarum ya. Oke, kamu ngambil yang hiperemesisnya ya, enggak emesis ya, hipernya ya. Ya, oke, lanjut Yesi. Yesi ada? Ada Bu. Hubungan faktor usia dan pekerjaan terhadap kejadian abortus di binom usia dan pekerjaan. Berarti pakai usia ya, usianya dia yang mengalami abortus kurang dari 17 atau 17 sampai 25 seperti itu ya. Iya Bu. Apa dilanjut aja ya sih, pakai itu aja enggak apa-apa. Oke, selanjutnya di sini Marisiana, ada Marisiana? Hadir Ibu. Oke, judulnya pengaruh senam disminor terhadap penurunan nyali disminor pada remaja. Oke, kan permasalahannya mungkin di sana karena banyak yang kurang mengetahui ya
tentang bagaimana sih penanganan disminor kalau saya lihat dari judul ini. Oke, langsung saja buat ini pengaruh senam disminor, tetap ya dengan judul ini nanti kamu pakai kelompok kontrol sama kelompok intervensi. Artinya apa? Ada satu kelompok yang diberikan senam disminor, ada satu kelompok yang tidak diberikan apa-apa. Ya, tetap dilanjutkan saja. Kemudian Fatun ada ya, gambaran pengetahuan remaja dalam menangani keputihan remaja. Rifatun ada? Ya, Bu, ada. Oke, kalau saya lihat di sini kan gambaran ya, ini hanya satu variabel. Berarti kamu pengen tahu bagaimana sih pengetahuan remaja menangani keputihan dalam terus kemudian merawat alat genitalia ya. Jadi seperti ini. Ini kalau saya lihat dari sini ini penelitian deskriptif ya. Jadi harus ada sebab, ada akibatnya ya. Kalau nanti kamu melakukan penelitian, karena kalau untuk tingkat diploma tidak diperbolehkan yang deskriptif ya. Jadi nanti saran saya pengetahuan remaja. Ini aja hubungan tingkat pengetahuan remaja dengan penanganan aja, hubungan tingkat pengetahuan remaja dengan penanganan mengatasi keputihan, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, Siti Rubiah ada hubungan pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KBAID. Ada, Bu. Oke, sama seperti punyanya tadi ya, ini hubungan pendidikan dan pengetahuan ibu tentang KBAID ini kan masih faktor penyebab, yang disebabkan apa berarti? Apa? Coba diperjelas lagi ya permasalahannya ini ya tentang KBAID. Karena kalau saya lihat ini, kamu pengen tahu saja KBAID dari 10 orang menggunakan KBAID, bagaimana sih pendidikannya, apakah banyak yang SD, banyak SMP, kemudian pengetahuannya bagaimana, baik atau kurang. Ini penelitian deskriptif juga, tidak ada yang sebab, tidak ada akibat. Ya, dipertajam lagi ya masalahnya. Kemudian hubungan asupan nutrisi dengan kejadian konstipasi pada remaja. Ini siapa? Anglena Bulen. Ya, Bu. Banyak yang mengalami konstipasi, ta? Iya, Bu. Maka dilanjut saja pakai itu. Kemudian ada petronelalin. Ada. Oke, ini maksudnya apa? Pubertas apa judulnya? Gimana? Coba ceritakan masalahnya ke saya. Ayo, nggak bisa jawab berarti nggak ada masalah ini. Nggak tahu, ayo. Kalau belum, saya skip saja, cari dulu masalahnya. Oke, lanjut Anggerili Kanggana. Ada? Ada, Ibu. Pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan kepatuhan melaksanakan imunisasi. Oke, nggak apa-apa, dilanjut saja yang ini. Ya, yang punyanya Anggerika ya. Jadi, Baik, Ibu. melaksanakan imunisasi. Oke, Yunita Alfrida kali ada. Yunita Alfrida kali. Oke, nggak ada ya, saya skip saja. Malina Kakadaha. Selamat terjadi ini kejadian asfiksia. Oke, nggak apa-apa, dilanjut saja. Ini di mana penelitiannya? Ya, mari. Berarti kamu belum mengambil data Dari Sumba. Hah? Dari Sumba, Bu. Kenapa? Kenapa di sana permasalahannya? Oh, nggak bisa juga. Karena penyebab kematian ibu di antara perdarahan, Bu. Loh, kok keperdarahan? Di sini kamu patuh selama ketuban pecah jenis sama asfiksia. Berarti nggak nyambung, Mas Yan. Cari dulu permasalahannya. Ini berarti buat dulu sembarangan, ya.
Cari permasalahan benar-benar yang di lokasi seperti apa. Oke, yang miliknya Resinta kemarin sudah Bu Iko buatkan judul kan ya? Ibu. Sudah ya, jadi langsung judulnya pakai itu, hubungan usia dengan kejadian apa tadi, abortus atau apa kemarin? Kuretase, Bu. Makanya dicek lagi kalau kuretase itu penyebabnya karena apa sih, itu yang dijadikan, bukan kuretnya, bukan penata laksanaannya. Jadi kalau ini kan penata laksanaannya kuret, tetapi diagnosanya saja. Jadi hubungan usia dengan kejadian apa gitu. Ya, yang paling banyak mengalami kuret itu apa, kejadian apa, seperti itu ya. Jangan penata laksanaannya, kalau kuretase kan penata laksanaannya. Kita lebih ke diagnosanya saja. Seperti itu ya. Karena kalau seperti ini, kuretase kan macam-macam ya, tidak hanya karena tidak hanya karena abortus, bisa juga black death ovum, bisa juga karena death conceptus, jadi macam-macam ya. Jadi difokuskan dulu kuretnya ini karena apa. Oke, Francisca Liliani ada? Hadir, Bu. Di sana banyak ya mengalami DBD ya? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa, dilanjut saja yang ini. Oke, Putri Melati ada? Putri Melati? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Neolivina ada? Hadir Ibu. Di sini masalahnya yang banyak itu abortus, stunting, kemudian berpanjangnya proses persalinan. Kartu vaksinasi. Oke, ini kalau ini kamu mengambil yang mana? Yang lebih ke stunting atau kemana? Stunting atau ke abortusnya? Atau Ini saya lebih ke stunting, Bu, karena kalau untuk daerah-daerah terpencil itu kebanyakan anak-anak itu mengalami banyak stunting karena mulai dari pola makanan dengan pengetahuan yang rendah, lalu pendapatan juga itu rendah itu. Jadi untuk penghasilan pada saat mau beli untuk asupan nutrisi itu sangat rendah, Bu. Oke, coba itu aja hubungan tingkat pengetahuan ibu ya selama hamil, ini pengetahuannya selama hamil, selama nifas ya, dengan kejadian stunting pada balita. Bisa jadi kamu nggak usah ke pengetahuannya, langsung aja ke pola nutrisinya bagaimana. Jadi hubungan pola nutrisi ibu selama hamil, selama nifas ya, dengan kejadian stunting pada balita. Seperti itu ya. Iya, Ibu, terima kasih. Bu Priska ada? Hadir, Ibu. Abortus di sana banyak ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa, dilanjut saja itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ya, ditambahkan kejadian abortus di mana. Jadi jangan langsung ke kabupaten, tambahkan. Oke, Marianti Egi ada? Hadir, Ibu. Oke, di sini hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pola makan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Oke, di sana banyak ya yang tekanan darahnya tinggi ya pada ibu hamil. Mana? Marianti Ege? Nggak ada. Oke, saya lanjut lagi. Angelina Putri Dondo ada? Ada, Ibu. Oke, ini faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsi di rumah sakit Tangga dan Pasar. Preeklamsi di sana. Nggak apa-apa, dilanjut saja Angelina. Ini Albrina Anggara. Di sini ada kontak langsung pasien. Hepatitis pada ibu hamil. Kamu cari aja, Dek, faktor-faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hepatitis pada ibu hamil. Seperti itu saja ya, Albrina. Ada Albrina? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kamu cek dulu hepatitis pada ibu hamil banyak nggak di sana? Ya, hepatitis itu. Yang Ya. kemarin saya sudah tanya di kakak, Ibu. Jadi kebanyakan yang hepatitis pada ibu hamil, Ibu. Oh, ya sudah, kamu cari faktor penyebabnya apa ya? Ini Christina Kalendi ada? Hadir, Bu. Hubungan pengetahuan dan umur ibu.
kehamilan risiko tinggi. Pakai ini saja, hubungan pengetahuan ibu. Ini gimana sih permasalahannya? Coba di Masalahnya di seperti ini Bu, di daerah-daerah tertentu itu misalnya penyebabnya risiko tinggi itu pada kehamilan, salah satunya dengan usia. Berbagai macam faktor itu Bu dapat mengganggu proses kehamilan sampai persalinan dan membahayakan jiwa ibu dan janin. kehamilan risiko tinggi itu kan banyak ya. Kalau kalian ngisi Discord Puji Royati, setelah ini mati, silakan join lagi ya. Saya minta tambahan waktu 5 menit lagi.